Dan saudara, informasi terkini soal relokasi pengungsi rencana erupsi, kini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Via Irmar yang saat ini berada di lapangan Candipuro, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Via, selamat siang. Via, selamat siang. Bagaimana kondisi pengungsi yang direlokasi hingga siang hari ini? Apakah lokasi yang baru ini cukup untuk menampung mereka semua? Ya, selamat siang saudara, bahwa memang pasca dilakukan relokasi para pengungsi yang saat ini sedang berada di lapangan Candipuro, kondisinya cukup lebih aman dan juga nyaman jika dibandingkan di lokasi sebelumnya, yaitu yang berada di lapangan Desa Sumberwuluh. Di mana di lapangan Desa Sumberwuluh sebelumnya tenda pengungsi berada di dalam lapangan yang dimana para pengungsi ditempatkan di dalam satu tenda terbuka, sehingga ketika hujan mengguyur tenda tersebut, akhirnya tenda basah dan membuat sejumlah pakaian dan juga selimut serta matras yang dimiliki oleh para pengungsi yang berada di dalam tenda tersebut juga ikut basah. Nah, selain itu juga lokasi tenda pengungsian yang berada di dalam lokasi yang sama dengan tenda-tenda yang lain, yaitu tenda logistik, kemudian kesehatan dan juga dapur umum, yang dimana seringkali terdapat truk keluar masuk untuk membawa bantuan dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada pengungsi bencana Gunung Semeru. Ini dinilai oleh para pengungsi cukup membahayakan, terutama bagi anak-anak yang kerap kali bermain di luar tenda. Nah, saat ini saya sedang berada di lokasi yang baru, tepatnya di lapangan Candipuro, dan saat ini Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Nur Cayanto tengah melakukan tinjauan secara langsung ke tenda-tenda yang ada di lokasi ini. Nah, saya akan mencoba untuk mewawancarai Majen TNI Nur Cayanto. Oke, selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bapak, ini agenda kegiatan pada siang hari ini seperti apa, Pak? Iya, saya ingin melihat secara langsung perkembangan penanganan erupsi Gunung Semeru. Jadi tadi saya melihat posko gabungan. Di situ saya menerima laporan perkembangan bagaimana penanganan dari dampak erupsi ini. Dan ada beberapa kendala memang yang disampaikan oleh Dan Satgas, yaitu Danrem Malang. Dan sekarang saya melihat posko gabungan juga yang ada di lapangan. Di sini ada posko dari TNI, ada posko dari Polri, kemudian dari BPBD dan sebagainya. Kemudian tadi saya melihat beberapa pengungsi yang secara umum hampir semua dalam kondisi yang sehat. Kendala-kendala apa saja, Bapak, yang ditemukan sejauh ini, Bapak? Kendalanya yang pertama cuaca. Jadi masih hujan, curah hujan masih cukup tinggi. Ini sangat membahayakan khususnya pada saat melaksanakan pencarian ataupun evakuasi korban. Kemudian masih banyak material-material atau lahar yang panas, khususnya di dalam, sehingga alat-alat kami yang kami siapkan belum bisa bekerja karena kondisi lahar yang masih panas, khususnya di dalamnya itu. Oke, selain itu bentuk bantuan apa saja yang diberikan oleh Kodam 5 Brawijaya selain bantuan alat tadi untuk evakuasi dan juga penyisiran korban di lokasi, Bapak? Ya, bantuan yang sudah kita dorong ke sini untuk membantu masyarakat adalah yang pertama selain alat lengkap ya, dari sipur, kemudian personil yang sejumlah kurang lebih 554 orang sudah kita dorong dan sudah di lapangan. Kemudian pada saat awal kejadian musibah ini, bantuan berupa sembako sudah kita dorong semuanya. Dan kita akan ikuti perkembangan terus, dan saya melihat bantuan yang dibutuhkan sekarang lebih kepada air bersih. Karena itu bukan hanya air minum, tapi air bersih untuk mandi, untuk cuci, dan sebagainya. Itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah material. Artinya material-material untuk ada rencana yang sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa akan ada relokasi ke daerah yang aman. Nah, ini sedang diproses. Tadi saya sudah ketemu dengan Bupati Lumajang, tempat-tempatnya sudah atau sedang dalam perencanaan, dan ini akan segera diputuskan oleh pemerintah. Nah, disitulah butuh material yang cukup banyak karena yang akan dibangun, relokasi yang akan dibangun juga cukup banyak. Rencananya akan direlokasi kemana, Dan? Ini sedang dalam proses pembahasan, dan
dibutuhkan keputusan dari instansi terkait. Ini sedang dalam proses. Apakah betul rencananya akan direlokasi ke Dusun Penanggal dan juga Oro-Rombo, karena berdasarkan informasi yang kami terima rencananya 2 lokasi tersebut akan menjadi tempat relokasi para pengungsi terutama yang berasal dari Desa Sumberwuluh. Ya, itu salah satu dari beberapa opsi. Jadi nanti akan diputuskan oleh pemerintah. Itu Mbak ya. Apapun yang diputuskan oleh pemerintah kami siap membantu. Kemudian terkait fasilitas MCK sendiri tadi Anda menyebutkan bahwa masih minim. Nah, langkah selanjutnya mungkin apa yang akan dilakukan oleh Kodam 5 Brawijaya dan yang minim ini kebutuhan air, Pak. Kebutuhan air. Sejak kami sudah punya aset yaitu portable sudah ada mobil penjernih air dan sudah kita gelar di salah satu titik itu sudah operasional dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ada sekitar berapa dan mobil penjernih airnya sendiri? Itu ada 2. sudah operasional loh, Pak. Iya, ada 2. Artinya 2 mobil itu akan mobile ya dan ya? Iya, kita tempatkan di mana di situ memang dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Gitu. Terakhir dan pesan-pesan untuk para pengungsi sendiri seperti apa? Saya berharap pengungsi ditangani dengan baik dan memang sudah tertangani dengan baik dan kami berharap pengungsi ini selalu memonitor perkembangan situasi informasi dari pihak-pihak instansi yang resmi. Bagaimana perkembangan cuaca dan sebagainya sehingga masyarakat terupdate informasi itu. Kami menghindari untuk mereka tidak langsung menuju ke mana, ke rumahnya yang ditinggal itu sebelum mereka tahu persis situasinya seperti apa. Itu yang kami inginkan. Biar lebih tepat sasaran ya, Dan ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Nur Cayanto. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Baik, itu tadi saudara wawancara saya dengan Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Nur Cayanto. Dan memang betul bahwa saat ini ketersediaan air bersih dan juga fasilitas MCK, terutama fasilitas MCK sendiri berdasarkan pantauan yang kami lakukan, saudara, memang masih minim, terutama di wilayah Candipuro, yang dimana misal saya memberikan contoh di SMPN 1 Candipuro yang menjadi lokasi pengungsian yang baru saat ini, ada sekitar 355 pengungsi yang berada di dalam sekolah tersebut, namun fasilitas MCK-nya sendiri masih minim, hanya tersedia sekitar 12 hingga 15 toilet yang bisa digunakan oleh para pengungsi. Dan ini dinilai jumlah ini masih belum ideal dengan jumlah pengungsi yang ada. Oleh karena itulah para pengungsi berharap nantinya akan ada bantuan baik entah itu dari instansi ataupun dari pemerintah untuk bisa memberikan toilet portable sehingga para pengungsi yang berada di lokasi tersebut bisa menggunakannya atau memfungsikannya untuk menjalankan aktivitas mandi cuci kakus. Nah, selain itu juga di tempat yang baru ini, saudara, memang jauh lebih aman dan juga nyaman, di mana para pengungsi ditempatkan di ruangan yang tertutup sehingga dapat terhindar dari guyuran hujan, kemudian juga anak-anak bisa bebas bermain dan juga berlari ke berbagai tempat. Karena ada 9 kelas yang diperuntukkan oleh para pengungsi yang rata-rata mereka berasal dari Desa Sumberwuluh. 9 kelas tersebut di mana di dalam satu kelas hanya bisa diisi oleh sekitar 10 hingga 11 kepala keluarga dan mereka bisa bebas beraktivitas di dalam posko tersebut. Kembali ke studio. Via, tadi Anda sebutkan soal kebutuhan air bersih MCK masih menjadi hal mendesak yang dikeluhkan oleh pengungsi di sana. Kita tahu mereka sudah hampir sepekan ya berada di pengungsian. Ada kebutuhan lainkah yang Anda pantau juga mendesak, kebutuhan untuk anak-anak, bayi misalnya, obat-obatan? Ya betul, selain kebutuhan air bersih dan juga MCK, ada kebutuhan lain yang juga sangat penting dan dibutuhkan oleh para pengungsi yang ada di sini, yaitu susu formula khusus untuk bayi, terutama bayi yang berusia 0 hingga 3 tahun yang hingga saat ini masih minim jumlahnya di berbagai titik pengungsian, terutama yang berada di Kecamatan Candipuro. Selain itu juga beberapa pengungsi mengaku bahwa mereka juga sebenarnya membutuhkan adanya bantuan berupa dana atau uang, karena akibat dari bencana Gunung Semeru ini para pengungsi kehilangan pekerjaan sehingga mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan dan mereka tidak bisa memegang atau artinya tidak memiliki sepeser pun uang, yang dimana mereka mengaku bahwa seringkali ada kebutuhan mendesak, terutama kebutuhan mendesak yang berhubungan dengan anak-anak yang harus segera dibeli, sedangkan di sisi lain belum tersedia di posko bantuan yang berada di Kecamatan Candipuro, sehingga mau tidak mau mereka harus beli di luar atau di tempat yang lain. Namun karena ya mereka belum memiliki uang,
akhirnya mereka memutuskan untuk menunda dalam sementara waktu. Kondisi kesehatan mereka seperti apa menurut pantauan Anda? Ya, kondisi kesehatan para pengungsi terutama perempuan, lansia dan juga anak-anak cukup baik. Bahkan ini tadi juga sekitar pukul 8 hingga pukul 9 pagi tadi ada trauma healing atau pendampingan secara psikologis yang dilakukan oleh para petugas dan juga relawan yang berada di lapangan Candi Puro. Nah, memang berkali-kali saya mengatakan bahwa pendampingan psikologis ini sangat dibutuhkan oleh para pengungsi. Sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak saja namun juga para lansia. Dan beberapa waktu lalu kemudian pendampingan psikologis juga sudah mulai dilakukan oleh para lansia. Baik, Via Irmar, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas laporan Anda langsung dari pengungsian Candi Puro, Lumajang, Jawa Timur.